Di mana hati nurani Dewan Keamanan PBB? Di mana pemimpin-pemimpin negara Islam yang hanya bisa berputar-putar dari satu KTT ke KTT yang lain, saudara? Mereka hanya omong besar dan tidak ada aksi nyata untuk membantu dan melindungi rakyat Gaza di Palestina. Saudara yang dirahmati Allah, berapapun kata yang kita ungkapkan, berapa banyak air mata yang sudah kita alirkan, kita harus membuktikan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, yang kita dengan bangga menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Kita bangga melantunkan lagu kebangsaan kita. Kita bangga dengan kemerdekaan kita. Tetapi ada satu bangsa yang dulu menjadi orang bangsa pertama yang mengakui kedaulatan Republik ini, dan mereka sampai kini belum merdeka dan masih dijajah oleh penjajah Zionis Israel, saudara. Palestina! Palestina! Free Palestine! Free Palestine! وقل جاء الحق وقل جاء الحق وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. Hadirin, hadirat, seluruh rakyat yang cinta Palestina, rakyat yang senantiasa melawan penjajahan, rakyat yang anti agresi dan penindasan, saya mengucapkan apresiasi kepada seluruh kaum muslimin, seluruh ormas-ormas Islam di bawah koordinasi Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Langkat, juga FKUB dan tokoh-tokoh lintas agama, saudara-saudaraku dari Banser, hidup Banser, saudara-saudaraku dari Kokom, hidup Kokom, saudaraku Majelis Mujahidin, hidup Mujahidin, seluruh anggota-anggota ormas Islam, pesantren-pesantren yang ada di Kabupaten Langkat. Hari ini, siang ini, kita disaksikan oleh para malaikat, kita dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh datang kita dari rumah tempat kita masing-masing, dari surau-surau kita, dari masjid-masjid kita, dari pesantren-pesantren kita. Kita menyatakan di lapangan Amir Hamzah ini, seorang pahlawan nasional yang gugur untuk membela kedaulatan Republik Indonesia. Kita nyatakan kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada seluruh rakyat dunia internasional, bahwa rakyat Kabupaten Langkat bersama rakyat Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Saya akan bacakan betapa jahatnya ideologi Zionisme Yahudi laknatullah, yang selama ini kita tidak pernah tahu. Mereka membungkus dirinya, mereka berlindung dan berselubung di balik demokrasi, mereka berlindung berselubung di balik hak asasi manusia. Mereka mengatakan kami adalah negara paling modern, paling maju, tapi sejatinya mereka adalah bangsa yang barbar, kaum teroris yang terkutuk. Kalau saudara ingin tahu apa itu ideologi Zionisme, tidak perlu belajar jauh-jauh. Silahkan saudara perhatikan pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh Zionis Israel, bagaimana mereka memandang rakyat Palestina. Menteri Pertahanan Pak Israel yang bernama Yoav Golan, dia dengan lantang mengatakan, kami putus aliran listrik, makanan, air, dan bahan bakar kepada rakyat Gaza karena mereka adalah binatang. Allahu Akbar. Saudara rela rakyat kita, saudara kita Palestina disebut binatang? Rela apa tidak? Siapa yang binatang? Siapa yang binatang? Ada lagi tokoh Rabai Yahudi mengatakan, tidak ada ampun, tidak ada rasa kasihan kepada anak-anak, sebab anak kecil yang sekarang tumbuh, mereka akan memiliki ideologi yang jauh lebih jahat daripada bapaknya, saudara. Maka mereka semua, lelaki, perempuan, dan anak-anak harus dibunuh tanpa kecuali, karena itulah hukum perang Torah bagi kaum Amalek. Ini binatang atau bukan? Binatang atau bukan? Tidak ada hukum perang internasional yang memberikan restu kepada ajaran ideologi sesat dan menyesatkan seperti ini, saudara. Ada lagi Menteri Cagar Budaya Israel yang namanya Setan Amihai Eliyahu. Dia mengatakan apa? Menjatuhkan bom atom kepada rakyat Gaza adalah sebuah pilihan yang memungkinkan, saudara. Ini biadab atau tidak? Biadab atau tidak? Kurang ajar. Israel teroris. Israel. Yang keempat, ada lagi pernyataan tokoh mereka, budayawan yang bernama Ezra Yachin. Dia mengatakan kepada seluruh tentara penjajah Zionis Israel bahwa orang Palestina harus kalian tumpas semuanya. Tidak boleh ada tersisa anak laki-laki, juga ibu-ibu mereka, termasuk anak-anak yang menyusui pun harus kalian bantai. Tidak ada rasa kasihan, no mercy to them. Kalau kamu punya ada tetangga orang Arab, jangan tunggu lagi, langsung saja tembak dia di tempat. Binatang atau bukan ini? Binatang atau bukan ini? Ular atau bukan ini? Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rakyat kita, saudara kita di Gaza, Palestina, mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Mereka adalah orang-orang yang ditempa oleh Allah. Mereka adalah orang-orang yang setiap hari berzikir wiridnya, bukan hanya dengan salawat di surau-surau, bukan hanya dengan wirid Quran di surau-surau, bukan hanya berzikir di surau-surau, bukan hanya ikut majelis taklim tabligh akbar, tetapi mereka ditempa oleh ulama-ulama, mujahid-mujahid yang siap bertempur dan melawan penjajah Israel untuk membela kesucian Masjidil Aqsa. Takbir! Ada satu anak Palestina, kita lihat bagaimana ketegarannya menjadi viral di media massa, di media sosial. Ketika rumah-rumah rakyat Palestina dihancurkan, ibunya berteriak, wahai para pemimpin Arab,
Di manakah kalian? Tidak adakah di antara kalian yang bisa menghentikan serangan keji dan biadab ini? Anak ini lalu berkata kepada ibunya, "Ibu, tidak usah kau minta kepada pemimpin-pemimpin kita di negeri-negeri muslim. Tidak perlu engkau bertanya seperti itu, wahai ibu. Lalu bagaimana kita harus minta pertolongan, nak? Apakah kita langsung minta pertolongan kepada Allah saja?" Iya. Tidak ada yang bisa kita minta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Walaupun kata anak kecil ini, malaikat Jibril turun kepada kita, lalu beliau bertanya kepada kita, "Wahai rakyat Gaza Palestina, apa yang engkau inginkan dari aku?" Anak Palestina ini mengatakan, "Wahai malaikat Jibril, seandainya Jibril datang kepada saya menawarkan bantuan." Anak ini berkata, "Wahai malaikat Jibril, wahai utusan Allah, cukup kami mengatakan kepadamu apa yang dikatakan oleh Nabiullah Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil." Kami tidak minta apa-apa dari engkau, wahai Jibril. Kalau engkau mau beri bantuan, kami tidak ingin. Kami hanya ingin minta bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak Palestina lagi mengatakan, di belakangnya ada reruntuhan rumah sakit, reruntuhan sekolah. Dia berkata, "Betul, air kami diputus oleh Israel. Betul, makanan dan minuman kami diboikot oleh Israel. Betul, aliran listrik tidak sampai ke rumah-rumah kami. Bahkan internet untuk menyebarkan berita pembantaian di Gaza pun mereka putus. Tapi satu yang tidak akan bisa mereka putus, hubungan kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan kami kepada Allah sangat besar. Dan Allah tidak akan membiarkan kami, tidak akan meninggalkan kami rakyat Gaza Palestina." Takbir! Takbir! Ada seorang ayah yang kehilangan seluruh anggota keluarganya. Ketika dia ditanya, "Bagaimana Anda bisa tegar, bisa kuat menanggapi ini semua?" Dia berkata di hadapan televisi Al Jazeera, "Saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, kita bisa belajar bagaimana hebatnya hati mereka ini. Terbuat dari baja jenis apa hati rakyat Palestina, saudara? Terbuat dari besi yang kuat seperti apa hati mereka rakyat Gaza, saudara?" Bapak ini mengatakan, "Demi Allah, penjajah Israel salah menilai kami. Kami rakyat Palestina, kami terbuat dari adonan yang sangat kuat, lebih kuat dari Iron Man dan Superman." Allahu Akbar. Takbir. Kami diciptakan untuk menang. Kami diciptakan Allah untuk menang. Kami diciptakan Allah untuk menang. Asal penjajah Zionis tahu, silahkan kalian bunuh sebanyak yang kalian mau, silahkan kalian hancurkan bangunan sebanyak yang kalian mau, tapi semua praktek kejahatan perang kalian tidak akan mematikan semangat kami, tidak akan melemahkan semangat juang kami, tidak akan bisa menghanguskan dan melenyapkan perlawanan kami. Takbir! Kita yang jauh di Indonesia, luar biasa. Kita masih diberikan nikmat oleh Allah. Kita masih bisa makan enak, masih bisa tidur nyenyak, masih bisa bekerja. Anak-anak kita bisa kita antar setiap hari ke sekolah, saudara. Kita jemput mereka dari tempat sekolah mereka, saudara. Tapi Kementerian Pendidikan di Gaza telah mengumumkan kepada dunia bahwa tahun ajaran baru ini sudah ditutup, saudara. Kenapa? Karena anak-anak yang mestinya mendaftar untuk ikut tahun ajaran baru tahun ini, mereka semua sudah syahid, saudara. Di mana hati nurani dunia? Di mana hati nurani Dewan Keamanan PBB? Di mana pemimpin-pemimpin negara Islam yang hanya bisa berputar-putar
dari satu KTT ke KTT yang lain, saudara. Mereka hanya omong besar dan tidak ada aksi nyata untuk membantu dan melindungi rakyat Gaza di Palestina. Saudara yang dirahmati Allah, berapapun kata yang kita ungkapkan, berapa banyak air mata yang sudah kita alirkan, mudah-mudahan itu semua akan menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi perjuangan mereka tidak memerlukan tangis mata kita. Perjuangan mereka tidak hanya memerlukan doa-doa kita, tetapi perjuangan mereka butuh uluran tangan bantuan kita, agar bangsa Indonesia yang heroik, yang patriotis, yang berhasil mengusir penjajah, yang berkuasa bercokol 3,5 abad di bumi Nusantara, dan yang mengusir kembali penjajah yang akan masuk membonceng sekutu ketika perang Surabaya 10 November 45, saudara. Kita harus membuktikan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, yang kita dengan bangga menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya, Merdeka, merdeka. tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, Merdeka, merdeka. hiduplah Indonesia Raya. Kita bangga melantunkan lagu kebangsaan kita. Kita bangga dengan kemerdekaan kita. Tetapi ada satu bangsa yang dulu menjadi orang bangsa pertama yang mengakui kedaulatan republik ini, dan mereka sampai kini belum merdeka dan masih dijajah oleh penjajah Zionis Israel, saudara. Palestina, Palestina. Maka itu saya datang kemari menemui saudaraku umat Islam di Kabupaten Langkat. Saya bawa barang-barang untuk dilelang. Yang datang kemari tentu cuma bawa uang seadanya, sebisanya. Betul. Tentu di rumah, di tabungan rekeningnya masih banyak, masih ada, masih cukup untuk hidup kita. Yang PNS, yang pekerja swasta, yang pekerja jasa, yang pemilik usaha, ayo kita semua berjihad dengan harta kita yang terbaik. Sisihkan harta kita sebagian di jalan Allah, membantu perjuangan perlawanan saudara kita di Palestina. Saya bawa beberapa buku. Ada buku-buku yang saya tulis. Ini saya hadiahkan buat saudara yang mau menyumbangkan sebagian hartanya di jalan Allah Ta'ala. Nanti rekeningnya bisa disampaikan oleh panitia. Saya juga bawa jam tangan. Ini jam tangan, kotaknya saja besar, saudara. Saya beli seharga 6 juta. Saya akan lepas, saudara. 6 juta ini tidak ada artinya apa-apa buat perjuangan Palestina. Kalau ada yang mau menawar lebih tinggi, ayo acungkan tangannya. Pemilik usaha, pemilik restoran, pedagang-pedagang yang maju, Puak Melayu harus buktikan bahwa Puak Melayu berada selalu bersama untuk berjuang membantu saudara di Palestina. Takbir! Takbir! Ini jam tangan, saudara. Saya masih ada lagi, ada cincin-cincin yang sangat berharga. Ini saya bawa, ini semua milik saya. Pak Ustadz kalau tampil di TV, di Damai Indonesiaku, di TVRI, di Inews, kok Ustadz pakai cincinnya bagus-bagus? Ini semua saya bawa, saudara, untuk saya jual, untuk saya lelang, untuk dananya semua kita sumbangkan ke Gaza, Palestina. Takbir! Takbir! Ada kecubung, ada oval, ada peridot, ada macam-macam batu permata yang sangat bernilai harganya. Yang ingin untuk memiliki sebagai hadiah dan menyumbangkan hartanya di jalan Allah, kita harus sampai target. Tadi sudah dikatakan sudah mencapai lebih dari 500 juta, dan panitia ingin sampai targetnya 1 miliar, saudara. Takbir! MUI Sumatera Utara kemarin sudah mengumpulkan 1,5 miliar. Kalau Kabupaten Langkat saja, satu Kabupaten Langkat
bisa tembus 1 miliar, saudara. Ini rekor di Sumatera Utara. Takbir, takbir. Yang ingin membeli lelang saya, barang-barang saya, silakan untuk menghubungi panitia. Mereka ada di sini. Saya akan pulang ke Jakarta dan kita bisa sama-sama mengambil cindera mata dan kita berfoto bersama saya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir mohon maaf, kita berpanas-panasan di sini belum seberapa. Tapi saya ingin menyampaikan amanat dari bapak-bapak kita, ulama-ulama kita yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia Pusat, saudara. Para alim ulama yang berlatar belakang seluruh ormas Islam di Indonesia. Mereka sudah mengibarkan fatwa untuk berjihad. Allahu Akbar. Fatwa Majelis Ulama Indonesia 2 hari lalu, saudara. Ketika saya terbang ke Sumatera Utara ini, di hari Sabtu, ulama-ulama kita di MUI mengeluarkan fatwa. Apa isi fatwanya, saudara? Yang pertama, wajib hukumnya umat Islam Indonesia mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Allahu Akbar. Takbir, takbir. Dukungan itu bisa berupa penggalangan dana seperti sekarang ini, saudara. Dengan memberi barang-barang lelang saya, saudara. Ayo tunjukkan bahwa kita mentaati fatwa para ulama, saudara. Setuju? Setuju? Juga dengan mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Kalau zakat biasanya kita berikan kepada saudara, tetangga, kerabat terdekat. Maka tahun ini, saudara, ayo yang punya harta, yang sudah sampai nisabnya, yang sudah sampai haulnya, bahkan yang belum sampai haulnya pun, para ulama dunia sudah memfatwakan boleh mempercepat mentakjiluz zakah, mempercepat mengeluarkan pembayaran zakat itu walaupun sebelum genap 1 tahun. Untuk apa? Mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina. Yang kedua, isi fatwanya adalah haram hukumnya. Haram hukumnya kalau ada orang yang mendukung agresi Israel atau yang mendukung negara-negara yang mensupport Israel, saudara. Haram hukumnya. Bagaimana haram hukumnya mendukung Israel dan negara-negara pendukung Israel? Yaitu haram kita mengkonsumsi, bertransaksi, membeli, memakan, menggunakan produk-produk yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Israel. Boikot, 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 boikot. Bukan hanya perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh orang Israel, saudara, tapi perusahaan yang hidup, yang dikembangkan oleh negara-negara pendukung Israel yang teroris itu, saudara. Kenapa? Karena kalau saudara menggunakan produk itu, saudara beli makan dari produk itu, berarti saudara ikut membantu membunuh anak-anak dan ibu-ibu di Palestina. Haram, saudara. Maka itu ayo kita taati fatwa Majelis Ulama Indonesia. Insya Allah bumi Langkat, bumi Sumatera Utara akan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi sallallahu rabbuna ala nuril mubin.
adal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada seluruh saudaraku, kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia Langkat, kepada seluruh jajaran Pemkot atau Pemda Kabupaten Langkat yang telah menyukseskan acara ini, seluruh elemen ormas-ormas Islam. Mari kita song-song, kita sambut kemenangan rakyat Palestina, dan terus kita berdoa agar Allah dengan bantuan kita, dengan tenaga-tenaga dan usaha kita, bebaskan segera Masjidil Aqsa dan bumi Palestina. Dan kita akan berjumpa kembali, bukan hanya di lapangan Tengku Amir Hamzah ini saudara, tapi insya Allah selama hayat ada di kandung badan, insya Allah Palestina merdeka, dan kita akan sama-sama sholat dan sujud di Masjidil Aqsa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini.
Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.